nyetir dirimu sehingga bisa berdiri, bisa ketawa, bisa ini apa ya? Apa ya fisik mekanis kayak mesin? Kan enggak juga. Yang bikin dirimu lebih milih ini, tidak milih ini. Aku milih teh ini aja lah, nggak usah milih itu. Kan pasti sesuatu di balik ini. Karena kalau fisik saja nggak milih-milih mungkin. Tapi ada yang mendorongku, teh yang coklat aja bukan ini yang putih. Gejalanya bisa ditangkap. Kalau Descartes tadi kan pakai cogito ini tadi. Aku yang meragukan. Berarti ada sesuatu yang ragu. Meragukan berarti berpikir. Berarti ada yang berpikir. Mikir itu kan sesuatu yang non fisik, tidak fisik. Kalau nggak percaya, kalau ada orang mikir, mungkin kamu teropong pakai infrared otaknya. Kira-kira ada tulisannya nggak ya? Ada tulisan ketika sedang mikir? Kan nggak ada, nggak ketemu. Tapi aktivitas berpikirnya kan jalan. Bahwa ada orang bilang otak kanan untuk urusan seni dan urusan ya, sementara yang otak kiri urusan eksak-eksak, urusan matematis. Itu ketika sedang jalan benar mikir matematika, apa di otaknya ada tulisannya matematika 1 tambah 1 2, kan nggak ada. Yang bisa ditangkap manifestasinya dari yang namanya akal. Buktinya apa? Kalau kamu mati, tidak bisa mikir lagi. Kalau kamu buka, otaknya masih utuh. Orang mati kan otaknya masih utuh. Tapi kenapa nggak bisa mikir? Ada sesuatu yang lenyap. Dan pasti dia sifatnya non-fisik. Itu untuk membuktikan bahwa akal memang ada. Itu kalau di filsafat Islam lebih tegas menyebut, jadi akal itu salah satu dari dayanya jiwa. Kalau di Descartes kan hasrat, cinta, dan macam-macam itu kan dianggap gejala fisik. Tapi kalau di filsafat Islam itu satu di antara daya yang dimiliki oleh jiwa. Jadi ada daya kekuatan apa. Dan nanti kapan-kapan kita ketemu di filsafat Islam. Tapi yang jelas bukti paling gampang dari akal adalah manifestasinya. Dan manifestasinya itu mikir. Dan mikir bukan peristiwa otak, tapi peristiwa akal. Kayak apa ya, nek komputer mungkin otak itu kayak RAM-nya, sementara akal itu yo otak kayak prosesor, RAM, hardware-nya, sementara akal itu software. Jadi aktivitas di situ yang menghasilkan sesuatu. Dua-duanya saling butuh. Karena ketika orangnya mati, yo otaknya nggak bekerja, akalnya juga entah di mana sudah. Maka selama dia manusia, standarnya pasti dua, fisik dan mental. Itu yang disebut oleh Descartes jadi dualistik. Kalau akal saja nggak ada fisiknya, ya bukan manusia. Fisik saja nggak ada akalnya, juga bukan manusia. Maka manusia adalah entitas yang dualistik, double dua. Nggak bisa akal saja, nggak bisa otak saja, harus ada dua-duanya kerjasama. Akal saja dia nggak akan punya bahan, karena bahan diambil dari panca indera, dimasukkan ke otak, oleh otak ditransmisikan ke akal. Tapi otak saja tidak akan operatif. Bukti paling gampang, orang mati itu nggak bisa menghasilkan apa-apa ketika ditinggalkan oleh mindnya, ditinggalkan oleh soulnya. Ada lagi? Novelnya judulnya In Search of Myself. Atau kamu ada penerbit, karena bukunya baru sih ya. Jadi karena bukunya agak baru, mungkin butuh copyright yang agak mahal. Kalau kamu punya penerbitan, tak kasih wis, eman-eman. Kalau nggak selesai, nanti kalau selesai ya mungkin akhir-akhir tahun. Tak kasih. Kalau kamu punya penerbitan sendiri, tak apa-apa, tak sumbang buat penerbitanmu. Tapi cariin sendiri copyrightnya, karena bukunya masih agak baru. Judulnya In Search of Myself, yang nulis profesor dari Universitas, kalau nggak salah Wedgwood, Amerika. Profesor filsafat juga, tapi bentuknya novel.
lebih enak dibaca kalau kamu ingin paham Descartes. Kalau yang Ibnu Tufel, Hai bin Yakzan. Terjemahnya sudah banyak, cari di toko-toko buku. Kemarin kalau kamu ngopi para pencari Tuhan ada Hai bin Yakzan, cuma tidak lengkap, hanya semacam sinopsisnya. Yang kemarin sudah ngopi para pencari Tuhan, Ibnu Tufel. Ya, Mas. Waalaikumsalam. Jadi tadi Bapak ini dari atas itu mengatakan untuk menghindari enam cinta, benci, kagum, dan lain-lain tadi. Jadi apa yang harus hidup ini lakukan jika harus menghindari enam tadi? Padahal setiap tindakan itu pasti ada keenam tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, lalu bagaimana jika saya kagum, bergairah kepada ilmu pengetahuan? Oke, jadi bukan dihindari, Mas, tapi kalau di situ tak tulis pakai istilah ditaklukkan, dikendalikan oleh akal sehat. Meskipun kamu kagum pada ilmu, pada pengetahuan juga kendalikan pakai akal yang rasional lah, kan gitu maunya Descartes. Kagum pada ilmu kan kadang-kadang terus kamu jadi fanatik. Kamu merasa bahwa ini penting loh, filsafat itu penting. Kalau nggak filsafat, nah, kan seolah-olah hidup itu isinya cuma filsafat dong. Nah itu kan nggak sehat akalmu. Yo filsafat yo penting, pacaran yo penting, kuliah yo penting, apa yang penting. Jangan fanatik ke satu kutu. Nah itu loh maunya. Akal sehatnya jadi kendalinya cinta, benci, kagum, gairah, gembira. Meskipun kamu sedang bergairah sekali, ya akal sehatnya dipakai lah. Jangan terlalu bergairah, biasa aja. Nah itu maunya Descartes begitu. Ketika akalnya yang mengendalikan, hidupmu pasti lebih nyaman. Bahkan secara sosial bisa lebih mulia, karena ini kan ranahnya etika. Orang yang akal sehatnya mengendalikan cinta, mengendalikan kebencian, kesedihan, kegembiraan, kekaguman, gairah, itu biasanya hidupnya akan terkendali, tidak gampang lepas. Tapi kalau kamu disetir oleh cinta, hasilnya cinta buta. Disetir oleh kebencian, ya kebencian yang merusak, yang pokoknya asal benci. Kamu disetir oleh idola, kekaguman, ya biasanya tidak rasional, kamu terjebak pada fanatisme. Kamu disetir oleh gairah, biasanya gairah itu tidak ada akhirnya. Jadi orang tamak, jadi orang, itu kan gairah. Kamu disetir oleh kegembiraan dan kesedihan juga begitu. Gembira, sedih itu kan boleh, bukan berarti kamu tidak boleh gembira atau tidak boleh sedih, bukan. Tapi gembira boleh, tapi kapan kamu harus gembira, sampai batas mana kamu harus gembira, itu harus akal sehat yang mengendalikan. Patah hati, sedih boleh, tapi harus dikendalikan oleh akal sehat. Diputus pacar biasa aja, sedih nggak apa-apa. Yo kasih waktu, jangan lama-lama lah sedih itu. Oke hari ini aku sedih, tapi tak kasih waktu 3 hari aja misalnya. Itu akal mengendalikan. Gak mentang-mentang patah hati kamu berbulan-bulan gak keluar, nangis terus, apalagi punya pikiran bunuh diri. Itu akal sehatnya gak ikut nyetir berarti. Akal sehat harus terus nyetir. Punya idola juga begitu, idolatri. Mentang-mentang kamu mengidolakan siapa, terus mengidolakan sopolah klub sepak bola, apa Messi, apa Ronaldo. Kan ada itu gara-gara gegeran, satu idolanya Messi, satu idolanya Ronaldo, gegeran bunuh-bunuhan di Turki. Nah itu kan gak sehat. Gairah juga begitu. Wong sepak bola itu permainan. Kamu sampai musuhan sama temenmu, gak saling sapa gara-gara Madrid kalah. Ya diakui aja kalau kalah, ngapain sih? Iya, sudah apa-apa lah. Iya. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Jumlah banyak. Semakin banyak. Ya, Mas. Tadi untuk realitas kan ada parameter dan ini kan matematika logika. Bagaimana dengan bahasa?
Oke. Logika juga. Bahasa dan budaya, ketika dia tidak bisa diukur dengan matematika dan dengan logika, maka derajatnya pasti ada. Biasanya ya derajatnya derajat spekulasi atau mungkin ada. Kalau hubungannya dengan kebenaran berarti dia tidak pasti benar tapi mungkin benar. Budaya kalau dia tidak terukur secara matematis dan logis, pasti derajat kebenarannya mungkin. Mungkin itu hari ini benar atau benar menurut siapa, tapi menurut yang lain jadi salah, atau besok dia jadi nggak relevan. Itu budaya. Tapi yang pasti kan tadi nyari yang pasti. Yang pasti benar ukurannya adalah matematika dan logika. Meja ini pasti benar, kenapa? Bisa diukur secara matematika dan logika. Tapi budaya misalnya buang tumpeng di laut, itu bisa benar bisa salah, karena ukurannya bukan logika, bukan matematika, tapi sudah rasa, sudah keinginan, sudah macam-macam. Ketika kebenarannya nggak bisa diukur secara kuantitatif, maka derajat kebenarnya itu mungkin bisa ya, bisa enggak. Penelitian kualitatif, kalau kamu kuliahnya di UIN kebetulan jurusan agama, itu kan kualitatif. Jangan takut salah, karena apapun hasilnya kebenarannya bisa ya, bisa enggak. Iya, agama kan gitu. Makanya yang namanya multi interpretable, yang namanya multidimensi, yang namanya perspektif, yang itu kan adanya di humaniora. Ilmu eksak yang terukur itu tidak ada multi interpretasi. Papan ini warnanya putih, orang waras pasti akan bilang putih sedunia. Apakah dia orang Yahudi, orang kafir, orang FPI, tetap akan bilang putih. Objektif, kenapa? Karena terukur urusan putih tidaknya papan. Tapi kalau budaya enggak. Kalau saya bilang papan ini adalah pengaruh budaya Kristen, itu enggak mesti. Teori ini bisa dibahas macam-macam sudah. Kebenarannya tidak eksak, karena urusan pengaruh Kristen atau bukan pengaruh Kristen enggak bisa diukur secara matematis dan logis. Nanti urusannya relasi, mesti kan hubungannya sama apa. Jadi ini kan tadi Descartes pingin cari dulu yang pasti ada dulu. Ketemunya cuma 3. Aku yang mikir, Tuhan, dan realitas secara kuantitatif. Di luar itu harus diperdebatkan. Ada lagi yang belakang. Tadi sudah angkat tangan. Cukup ya? Enggak jadi ya. Wis ngatek tak pikir. Iya. Dari interaksionis atau pandangan yang sekarang selalunya ada poin sekarang bagaimana tidak ada yang pasti. Ada yang pasti itu harus ada dasar pemikiran dan bukti dasarnya. Saya di sini atas argumen dari Descartes seperti itu, apakah ada batasan objek yang kita skeptis di batasan kita skeptis itu sejauh mana, jika batasannya yang bagaimana? Oke. Semuanya bisa kamu skeptiskan kalau di Descartes. Cuma Descartes adalah orang yang skeptik di awal. Dalam penjelajahan intelektual di awal perjalanan kamu harus skeptis. Yang diskeptis apa? Semuanya boleh. Semua pengetahuan yang di kepalamu kamu ragukan, semua boleh. Dari nol kemudian berangkatlah cari kepastian-kepastian baru. Dan kalau Descartes ketemunya ada yang pasti, meskipun semua kamu ragukan, pasti ada yang tidak kamu ragukan, yaitu kamu yang mikir. Kalau kamu yang mikir itu pasti, berarti ada yang mikir. Kamunya juga pasti. Oh, berarti kamu sebagai manusia juga pasti. Nah, ini kan kepastian pertama. Kepastian kedua tentang Tuhan tadi. Kepastian ketiga tentang realitas objektif yang kuantitatif. Jadi kalau Descartes, skeptikkan aja, ragukan aja semuanya di awal perjalanan intelektualmu, di awal perjalanan filsafatmu. Tapi kalau kelompok sofis misalnya, sofis radikal itu
Tidak di awal, tidak di tengah, tidak di akhir, ragukan semua. Meskipun ketemu ilmu baru, wawasan baru yang pasti, tetap itu harus diragukan dengan asumsi manusia itu tidak ada yang pasti. Jadi Descartes ikut skeptik di awal, tapi berakhir dengan justru nggak skeptis. Banyak hal yang diafirmasi sampai tentang Tuhan segala. Padahal tentang Tuhan itu kan yang paling dianggap nggak pasti keberadaannya, tapi bisa dibuktikan dengan pasti oleh Descartes. Jadi berawal dari skeptik tapi berakhir dengan keyakinan itu Descartes. Keyakinan tentang kepastian kebenaran. Tapi kalau yang skeptis radikal seperti kelompok sofis dari Yunani, itu berawal dari skeptis, berakhir skeptis. Tidak ada yang pasti. Oke ya. Yuk, mbak-mbak dulu biar ada suasana beda. Oke. Kalau Descartes karena dia disebut rasionalis, maka bagi Descartes kebenaran itu adanya di akal, di rasio. Akal sehat loh ya, bukan akal yang ngawur. Dan kebenaran pasti berarti ada dalam mekanisme akal yang pasti, yaitu logika dan matematika. Itu kalau Descartes. Kalau tentang kebenaran yang lain, sini aja. Saya tidak tahu pertemuan keberapa ngaji filsafat ini yang judulnya kebenaran. Saya lupa, perasaan dulu ada satu sesi yang saya ngomong panjang lebar sekali tentang kebenaran. Mulai kebenaran semantik, linguistik, kebenaran epistemologis, ontologis. Nah, dicari aja rekamannya. Kalau slide-nya bisa di-copy dari Takmir tentang kebenaran secara utuh. Tapi kalau yang Descartes seperti tadi, kebenaran rasional. Ayo, Mas. Masih hubungan antara sesuatu yang materi dan non-materi. Mungkin contoh lainnya adalah hati. Hati kan dalam anatomi tubuh, hati itu ya fungsinya penawar racun dan lain sebagainya. Tapi ternyata dalam keseharian kita sering menyebut ada hati yang lain, hati perasaan, hati kita sedih, hati kita senang dan sebagainya. Nah, itu apa konsepnya, hubungannya sama dengan otak dan akal? Atau jangan-jangan hati yang sering kita sebut yang non materi itu adalah akal itu sendiri? Oke. Iya, kalau dalam filsafat orang selalu menyebut mind. Kenapa tidak spesifik menyebut hati, menyebut insting, menyebut naluri? Karena kalau itu bernama pengetahuan, sumbernya dari manapun, larinya pasti ke akal. Misalnya pengetahuan, Pak, kan ada pengetahuan dari hati, Pak, pengetahuan dari naluri, pengetahuan dari intuisi. Iya, ngomong hati, ngomong naluri, ngomong intuisi itu sumber pengetahuan. Berarti asalnya pengetahuan dari mana? Cuma ketika itu disebut pengetahuan, berarti kan harus dipahami. Dan yang memahami pasti akal. Jadi kalau kamu menyebut ini pengetahuan dari hati, Pak, tapi kan yang ngolah pasti akal ketika itu jadi pengetahuan. Hati adalah perangkat epistemologis dalam konteks sumber pengetahuan. Tapi prosesor yang memproses pengetahuan yang dimiliki oleh manusia itu cuma satu di antara dua. Kalau tidak panca indera adalah akal.
Karena hati itu dimensi dalam biasanya ya akal. Jadi sama nggak prosedurnya? Sama. Dari hati kalau pakai ini tadi berarti kalau ada informasi dari hati misalnya, aku suka dia atau aku tidak suka dia, itu kan awalnya dari hati. Nanti dari hati akan dikirimkan ke otak sampai ke pineal gland, terus dilemparkan ke akal. Gimana ini? Kok rasanya agak senut-senut kalau ketemu dia? Itu kan dilempar ke akal. Dari rasa senut-senut itu dilempar ke akal. Wah, ini kamu jatuh cinta mesti. Oh iya ya, kayak gini berarti jatuh cinta. Itu kan gitu. Yang bisa menyimpulkan ini jatuh cinta, apa ini mangkel, apa ini sebel, apa ini, itu kan akal. Oh ini tanda-tanda jatuh cinta nih. Atau oh ini tanda-tanda gak cocok nih sama dia. Oh ini meskipun ser-sernya sama. Kamu deg-degan ketemu pacarmu dengan deg-degan ketemu dosen, dengan deg-degan ketemu macan, sama-sama deg-degannya. Cuma yang melempar informasi ke otak, kalau ketemu pacar, mendekat aja, akal kan. Tapi begitu ketemu macan, sama-sama deg-degannya, begitu dilempar ke otak, otak bilang menjauh aja, akal. Jadi hati sumber informasi, ketika itu hubungannya dengan pengetahuan, pasti dia akan dilempar ke akal. Tasawuf yang sangat subjektif pun gitu. Tasawuf itu kan rasa bertemu Tuhan. Tapi kalau mau diekspresikan, dipahami, pasti lewat akal. Sama-sama dapat suara gaib. Kamu besok harus bunuh temenmu. Ini suara gaib. Yang bilang ini dari Allah apa dari setan, caramu memahami itu kan akal yang menangkap. Tidak mungkin Tuhan. Aku ya bukan wali, gak pernah wiridan, tiba-tiba dapat maksud, mesti itu. Mesti gitu. Akal yang menyimpulkan. Jadi ketika itu pengetahuan, pasti yang menangkap jalurnya akal. Oke, saya kira itu. Nanti kalau ada waktu kita akan jelajahi lagi satu-satu dunia rasionalisme, dunia empirisisme, dunia kritisisme, dan seterusnya. Cuma ini kita baru bulat di dunia ontologi. Dan minggu depan kita masuk ke dasar ontologi yang ketiga, yaitu pluralisme. Sekarang banyak orang ngomong pluralisme, tapi coba kita lihat kira-kira dasar ontologisnya apa sih pluralisme itu. Oke, saya kira itu untuk malam Kamis hari ini. Insya Allah ketemu lagi minggu depan. Saya Rizkian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.